amanu itu luar biasa besar nilainya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin. Ini disebut oleh para ahli tafsir istifham litashwik. Kata tanya bentuknya pertanyaan, tapi membuat orang supaya sangat ingin. Sama kalau misalnya kita mengatakan, kamu mau saya beri hadiah mobil, masa nggak mau? Gitu. Saya beri hadiah mobil, masa nggak mau? Tawaran Allah ini tidak bisa dibandingkan dengan tawaran apapun. Ya. Jadi kalau ada orang tidak mau, berarti orang yang tidak cerdas. Berkali-kali saya mengatakan kata cerdas itu ya. Karena di dalam Al-Quran itu berulang kali Allah memanggil orang-orang cerdas. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, li'ulun nuha. Banyak dipanggil itu. Jadi memang Islam ini memerlukan daya pikir yang baik. Ya, supaya kita bisa memperoleh yang optimal. Apa tidak mau saya tunjukkan at-tijarah, bisnis. Ya. Kalau Anda kerjakan bisnis ini dan syaratnya Anda penuhi, ya, Anda mendapat 3 keuntungan besar. Yang pertama, tunjikum min adzabin alim. Anda terbebas dari bahaya api neraka yang mengerikan itu. Jadi alternatifnya cuma di akhirat itu neraka atau surga. Jadi kalau sudah terbebas dari api neraka, anta min ahli jannah, berarti orang surga kan? Tunjikum min adzabin alim. Tapi persyaratannya harus dipenuhi. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Anda beriman kepada Allah. Dan seseorang kalau beriman kepada Allah, imannya berkualitas, itu menjadi orang yang patuh kepada Allah. Dan orang yang patuh kepada Allah itu di dalam Al-Quran disebut waliullah. Waliullah, orang yang patuh kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, itu disebut waliullah. Maka kalau kita beriman dengan baik, kita nanti masuk dalam kategori orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya waliullah, para aulia itu adalah orang yang tidak pernah takut dengan masa depan. Hilang rasa takutnya karena begitu dekat dengan Allah. Dunia ini di mata orang-orang yang dekat dengan Allah kecil, dan Rasulullah sudah memberitakan itu. Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udatin. Kalau saja dunia ini oleh Allah dinilai seperti satu sayap nyamuk, Allah, masaqallahu al-kafira syarbatama. Andaikan dunia ini dihargai oleh Allah seperti satu sayap nyamuk, nyamuk yang seringkali kita matikan itu manusia nggak bisa membuat, itu dijadikan contoh oleh Allah. Satu sayap nyamuk itu apa artinya? Satu sayap nyamuk. Andaikan dunia ini dinilai seperti satu sayap nyamuk, orang kafir tidak diberi air walaupun 1 gelas. Jadi jangan terlalu bingung kalau melihat ada orang gak pernah sholat, orang fasik, orang kafir mendapat banyak dunia ini. Kecil artinya dan pendek artinya, tidak bisa dibandingkan dengan tawaran Allah ini. Lalu orang yang aulia Allah tidak takut masa depan dan tidak susah terhadap apa yang sudah lewat. Banyak orang menyesal, kenapa saya dulu kok tidak begini, kenapa saya kok mengikuti orang itu. Orang yang aulia Allah, masa depannya cerah, yang sudah lewat tidak disesali. Dan ciri khas mereka itu apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu saja. Kalau Anda beriman dengan benar dan Anda bertakwa, iman itu dirangkai dengan amal soleh,
kemudian menjadikan manusia itu menjadi orang yang bertakwa, maka dia memenuhi syarat untuk ikut di dalam tawaran Allah ini. Jadi Allah menawarkan satu hadiah yang tidak bisa benak kita ini berpikir, ya. Hadiahnya itu, kalau ada orang berbisnis, misalnya modalnya 1.000, gak mungkin dia untung 1 miliar, gak mungkin. Tapi ini mungkin modalnya kecil sekali, Anda mendapat surga. La ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Ya Allah, surga itu mata tidak pernah melihat. Orang berkhayal tentang surga, enggak seperti itu. Telinga tidak pernah mendengar tentang surga. Cuman tahu saja surga. Allah dalam Al-Quran memberi isyarat-isyarat saja. Tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya ada sungai yang jernih. Itu tak simbol kehidupan, tapi hakikatnya tidak ada yang tahu. La ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Kalau kita berpikir tentang surga sedikit saja di dalam otak kita, enggak seperti itu. Jadi pertama syaratnya berjihad. Tu'minuna billahi wa rasulih, beriman dulu, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Anda berjihad di jalan Allah dengan harta, ya. Mungkin orang kaya mau nyumbang masjid 10 miliar atau mungkin 100 miliar. Bisa orang-orang dermawan itu, ya. Tapi belum tentu dia bisa berjuang melawan nafsunya. Belum tentu dia orang yang sabar. Belum tentu dia orang yang bisa menjaga dirinya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran Allah. Dan yang lebih berat lagi, belum tentu para pengusaha itu bebas dari riba. Ini yang berat, saudara-saudara, ya. Riba, na'udzubillah min dzalik. Ali bin Abi Thalib, manusia didikan Rasulullah yang amat hebat itu, mengatakan, manit tajara qabla an yatafaqqah fid din faqad irtatama fir riba thumma irtatama atau kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau orang itu berbisnis tanpa belajar agama, yatafaqqah fid din, memahami bagaimana berbisnis yang islami, dia pasti nanti tertabrak dengan riba, kemudian tertabrak lagi. Nah, ketika manusia itu bisnisnya ribawi, walaupun disumbangkan seluruhnya untuk masjid, Allah tidak suka dan tidak mau menerima yang kotor itu. Innallaha thayyib yuhibbut thayyib wa la yaqbalu illa thayyibah. Allah adalah maha baik dan tidak mau menerima kecuali yang baik saja. Jadi saudara-saudara, berjihad melawan nafsu manusia yang selalu mengajak manusia, inna nafsa la ammaratun bisu'. Manusia itu selalu harus berani melawan nafsunya, karena nafsunya selalu mengarahkan untuk berbuat yang tidak baik. Jadi kalau seseorang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad dengan hartanya, kemudian berjihad melawan nafsunya. Tidak berbohong kalau berbisnis itu melawan nafsu, ya. Menepati janji kalau berbisnis itu melawan nafsu. Orang cenderung untuk menutup yang tidak baik dalam berbisnis. Ini semuanya tidak islami cara begitu. Kalau Anda berbisnis dengan cara yang islami, pasti diberkahi oleh Allah. Lalu ujungnya Allah menyatakan, dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ini yang ditawarkan ini sangat baik kalau Anda punya ilmunya, kalau Anda mengerti. Jadi kalau ada orang membaca ayat ini lalu tidak tertarik atau menganggap, wah ini kan tawarannya kan surga, kapan surga itu? Saya maunya yang kontan-kontan saja. Ini artinya orang yang tidak mengerti atau minal jahilin, orang bodoh. Tawaran ini tawaran bukan tawaran makhluk atau manusia, tapi tawaran Allah. Jadi yang pertama tadi dibebaskan dari ancaman api neraka. Ditambah lagi apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Ya Allah, dosanya dibersihkan. Jadi kalau Anda berbisnis dengan Allah, Anda terbebas dari neraka. Dosa Anda dibersihkan.
Kemudian yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatin fi jannati adn. Ya Allah, digambarkan oleh Allah nanti Anda dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya ada giuran yang luar biasa, ada simbol-simbol kehidupan, yaitu air yang jernih dan hunian-hunian yang baik di surga Aden. Ujungnya Allah menyatakan Dzalikal fawzul azim. Itu adalah sukses yang sangat besar. Kalau Allah yang mengatakan azim, ini besarnya tidak bisa dibayangkan. Sangat raksasa ya. Jadi dalam berbisnis dengan Allah mungkin Anda punya modal sedikit saja, dan modalnya itu dari siapa? Dari Allah juga, diberi oleh Allah. Jadi Allah memberi rezeki, kalau Anda kemudian infakkan di jalan Allah, Anda nanti akan mendapatkan balasan yang di luar kita bisa menalar, tetapi tidak semua orang tertarik. Yang terakhir, saudara-saudara, ya, kalau ada orang sukses dalam berbisnis, lalu Anda pelajari bagaimana orang ini kok bisa sukses, pasti sejarah orang yang sukses itu dia berjuang habis-habisan. Dia mau mengorbankan segala sesuatunya untuk mencapai bisnisnya supaya berhasil. Orang yang hebat dalam pendidikan, dia perlu belajar bertahun-tahun ya, sampai dia menjadi pakar, menjadi guru besar ya. Kalau untuk dunia saja sudah seperti itu, lalu bagaimana kalau orang berbisnis untuk mendapatkan surga Jannatul Na'im, lalu tidak mau capek, tidak mau melawan nafsunya, tidak mau berbisnis dengan cara yang diridhoi Allah. Nah, ini termasuk orang yang tidak mengerti. Sehingga di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat, misalnya tentang puasa, tentang sholat Jumat, Allah menyatakan in kuntum ta'lamun. Sholat Jumat itu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Allah. Hei orang-orang yang beriman, kalau sudah waktunya sholat Jumat, Anda siapkan pergi menunaikan ibadah sholat Jumat, wa dzarul bai'. Tinggalkan menjual itu. Di Masjid Al-Falah ini, di sana banyak orang menjual itu kan diumumkan supaya berhenti. Jadi karena ada larangan Allah ketika sudah sholat, maka kalau orang tetap saja menjual, dan ini sudah mulai khutbah untuk sholat Jumat, maka apa yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, haram hukumnya. Tidak boleh, harus tinggalkan itu. Oleh karena itu Allah menyatakan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kalau Anda tahu, kalau Anda berilmu. Maka saudara-saudara, mencari ilmu, belajar seperti ini punya nilai yang tinggi. Dan Rasulullah dalam hadis mengatakan alaika bil ilm fa innal ilma khalilul mu'min. Kamu belajar dan belajarlah, sebab ilmu itu sahabat karibnya orang yang beriman. Kalau kita tidak belajar, tidak punya sahabat karib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya persilahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari bapak-bapak jemaah yang mengajukan pertanyaan. Monggo Kang, silakan. Monggo. Maju silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Coba dibuka supaya lebih jelas. Ya.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang berbisnis itu tujuan utamanya adalah untung, profit, ya kan? Misalnya Anda punya kantor berbisnis macam-macam, tapi nggak ada profitnya, untuk apa? Nah, kalau urusan agama ini, itu istiqomah. Anda akan bisa menikmati sholat kalau Anda sudah istiqomah. Anda bisa menikmati Quran kalau Anda sudah istiqomah. Anda bisa menikmati zikrullah kalau Anda istiqomah berzikir. Jadi istiqomah ini harus diperjuangkan dan harus berdoa. Ya Allah, saya masih sulit istiqomah. Minta tolong kepada Allah. Jangan minta tolong kepada Allah cuma supaya dapat rezeki yang banyak, uang yang banyak. Kita bisa istiqomah kalau sudah Anda bisa istiqomah, termasuk juga dalam berbisnis. Orang yang sukses itu pasti sudah istiqomah dalam bisnisnya. Tidak coba sana coba sini, ya istiqomah. Maka istiqomah itu yang bisa membuat orang menikmati al-Islam ini. Kalau cuman sekedar kadang-kadang, ya, makanya Rasulullah dalam hadis mengatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik amalan itu yang konsisten, yang istiqomah walaupun sedikit. Misalnya, Anda sholat malam. Tadi malam Anda sholat 11 rakaat, 1 witir. Kemarin juga. Kemudian ada libur kira-kira seminggu. Nanti kapan-kapan sholat lagi. Dibandingkan dengan Anda sholat malam 2 rakaat 1 witir setiap malam, itu jauh lebih baik. Karena kalau sudah istiqomah itu matakarror takarror. Segala sesuatu kalau diulang-ulang nanti menghujam. Mengerti menghujam? Jadi Anda kan tidak pernah lupa Al-Fatihah kan? Pernah lupa Al-Fatihah? Kenapa kok tidak lupa Al-Fatihah? Karena tiap hari dibaca Al-Fatihah. Tapi kalau Anda disuruh baca misalnya coba surat Al-Fajr, belum tentu Anda hafal karena tidak setiap hari. Tapi yang dibaca setiap hari, orang yang menghafal Quran itu dijaga terus setiap hari, dijaga sehingga bisa mengakar begitu ya. Jadi penting sekali istiqomah itu. Kira-kira itu jawabannya. Wal afu minkum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di surat Al-Saf ini yang disebutkan kata jangan itu ada. Apa? Jangan ada yang di surat Al-Saf ini. Tapi kalau yang di Al-Mu'min itu ada sebenarnya disebutkan Al-Firdaus. Coba. Ya, apa? Kalau yang di Quran surat Al-Mu'min itu disebutkan Al-Firdaus. Oh iya. Ya, subhanallah. Rasulullah SAW itu memang menganjurkan kita minta al-firdaus. Ya, karena surga itu ada tahapan, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kita minta yang tertinggi. Dan misalnya kalau diukur dengan dunia gitu ya, yang nggak bisa diukur dengan dunia. Serendah-rendahnya surga itu terlalu jauh dibandingkan dengan yang paling baik di dunia. Tapi kita diperintahkan untuk menikmati surga itu yang setinggi mungkin. Bagaimana caranya? Artinya apa? Artinya jangan pernah berhenti berusaha untuk mencapai yang terbaik. Orang yang beribadah kemudian merasa bahwa ibadahnya sudah cukup, dia pasti menurun nanti. Jadi jangan pernah merasa cukup dalam urusan ibadah. Tapi kalau urusan dunia, urusan nikmat yang diberikan oleh Allah, rezeki-rezeki yang duniawi ini, sedikit pun harus kita nikmati, harus kita syukuri. Tapi kalau urusan ibadah, wah saya kan sudah sholat tahajud. Ada orang lain sholat tahajud dan juga bersodakoh dan juga hafal Quran. Saya sudah hafal Quran. Ada orang lain bukan cuma hafal Quran dan mengerti Al-Quran dengan baik. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan pernah berhenti berusaha untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas ibadah,
dan mengumpulkan pahala yang sebesar-besarnya agar nanti Anda mendapat surga yang sangat istimewa. Wallahu a'lamu bishawab. Begitu kira-kira jawabannya. Mungkin ada jemaah lain. Satu pertanyaan lagi, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa programnya perubahan? Oh, perusahaan. Coba dibuka supaya lebih jelas. Dibuka supaya lebih jelas. Bagaimana jika kita sebagai seorang pegawai misalnya di dalam suatu perusahaan, di mana perusahaan multinasional, di mana modal perusahaan Dari riba. Ya, bagaimana cara melakukannya? Karena saya di sini sudah sebagai GM perusahaan tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sebenarnya saudara, orang Islam itu harus siap untuk masuk surga, bukan siap untuk sukses dalam bekerja. Karena sukses yang sebenarnya itu adalah masuk surga. Begitu kan? Tidak mungkin hukum Allah itu dirubah, itu tidak mungkin. Lan tajida tabdila wala tahwila. Tidak bisa dirubah, tidak bisa digeser. Itu hukum Allah itu sudah mutlak berlaku seperti itu. Oleh karena itu, kita harus mendidik anak-anak kita ini bukan hanya belajar di sekolah supaya pandai, tapi juga dididik supaya pandai dan supaya bisa membangun hidup yang islami. Begitu. Dalam menikah, dalam berbisnis, ini harus diperhatikan betul supaya bersih. Karena kalau sudah kita itu makannya dari makanan yang tidak halal, tidak diridhoi Allah, itu dampaknya besar sekali. Saya ditanya oleh seseorang, Pak, ini corona ini kok nggak selesai-selesai, Pak? Kan sudah banyak orang berdoa gitu loh. Iya kan? Qunut nazilah, saya kalau sholat Jumat di sini selalu baca qunut nazilah saya. Karena memang ini ujian Allah yang berat. Kok nggak tembus-tembus gitu loh. Ini orang bertanya begini ini kan wajar. Saya menjawabnya begini, jangan pernah berhenti berdoa, karena Allah punya program. Kalau Anda kemudian berpikir, wah kalau gitu sudah gak usah berdoa lah, hancurkan kita. Berdoa terus. Misalnya Anda ingin kaya, pernah berdoa minta kaya apa enggak? Hah? Pernah enggak? Paling tidak minta rezeki yang banyak gitu ya. Enggak ada, rezeki yang cukupan enggak ada itu. Berarti rizqon katsiro, rizqon mubaraka, nggak apa-apa silakan. Ya. Lalu Anda sampai hari ini, lah kok saya nggak kaya-kaya? Mungkin ini alternatif. Mungkin Anda berdoa sekarang, Anda dikayakan usianya Anda 50 misalnya. Kalau Anda dikayakan usianya 35, hancur sampean, masuk neraka nanti sampean. Yang tahu ini Allah. Lalu kita harus sama dengan corona ini. Rupanya Allah masih menghendaki supaya orang ini terus berdoa. Oh, biasanya dikasih enak nggak berdoa gitu. Atau berdoanya nggak serius. Mengerti nggak? Jadi Allah itu punya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi Anda itu diberi sesuatu yang Anda tidak suka, tapi itu lebih baik untuk Anda. Atau diberi yang Anda suka, tapi itu tidak baik untuk Anda. Ada orang ingin jadi bupati atau ingin jadi gubernur atau apa, diperjuangkan dengan segala macam. Jadi gubernur masuk penjara dia. Kan gak enak ini. Lalu ada yang minta lalu gak dijadikan. Mungkin ini lebih enak. Ada yang jadi tapi masuk surga. Yang paling penting itu masuk surga. Anda berbisnis, ini ada tawaran proyek besar, tapi kok gak cocok ini.
Kok ada cara-cara yang tidak islami? Anda tinggalkan. Itu melawan nafsu yang saya katakan tadi itu. Tapi kalau ya tidak apa-apalah, pokoknya wandele sing 100% halal yo angel. Nah itu pelecehan agama itu. Jadi saudara harus berjuang. Kalau sudah Anda berada di situ harus berdoa supaya bisa mendapatkan yang terbaik, yang terbersih. Doa-doa yang sudah banyak ini barangkali selain Allah punya program nanti diberikan pada waktunya yang Allah kehendaki, juga barangkali di atas ini terlalu banyak dosa ini, jadi tembusnya sulit. Karena al-bala'u ya'um. Mungkin Anda tidak andil dosanya, bisa jadi mudah-mudahan ya. Tapi orang lain banyak dosa. Lalu al-bala'u ya'um artinya musibah itu umum diberikan kepada Allah. Sekarang di mana saja ya yang namanya korupsi ini tiap hari kita dengar. Dan sedangkan korupsi itu kalau orang sudah korupsi, suka bohong, suka berkhianat, bukan orang beriman. Orang beriman itu tidak bohong, tidak berkhianat. Nah kalau sudah seperti jamur begini gimana ini? Nah karena itu perlu kita bertobat nasional, perlu kita berdoa yang lebih baik, perlu kita bersama-sama memperbaiki keislaman kita dan optimis terus berdoa. Mudah-mudahan nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, irfa' 'anna al-bala wal waba والغلاء والفحشاء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الفاسقين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين والشيوعيين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزق وحدتهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.